Kini kita masuki segmen Kreatif dan sudah ada kembali rekan Prisa Sombodatu. Kalau bicara mengenai mimpi, kalau suatu hari nanti saya udah punya instrumen investasi yang memberikan passive income, saya pengen punya kosan. Oke, jadi punya investasi di pasar modal, tapi juga punya kos-kosan. Betul wow, sekali, menarik setidaknya sekali. 100 pintu lah. Amin, amin. Satu ruangan tapi pintunya udah 100 maksudnya. Jangan gitu dong, harusnya tuh 100 pintu, 100 ruangan, amin ya. Amin, Oke, amin. nah. Nanti kamu aku beliin kopi deh ya. Oke, punya kos-kosan 100 pintu kok cuma beliin kopi ya. Oke, dan kali ini kita akan membahas mengenai gali cuan ala bisnis rumah kos. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Florencia Irena Lipin, Ketua Umum atau Chairwoman of Asosiasi Rumah Kos Indonesia. Selamat pagi, Mbak, apa kabar? Pagi. Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Punya kos-kosan berapa pintu, Mbak? Bercanda. Ya, ratusan lah. Bercanda. Mbak, perkembangan bisnis rumah kos di Indonesia itu seperti apa sih? Masih bagus sampai sekarang. Oke, kota-kota besar kosnya juga ramai. Yang jelas bisa menghasilkan pendapatan sewa lebih tinggi lah nanti ke depannya. Kita harapkan seperti itu. Why? Karena saya udah sempat study case ya. Belakangan ini ada postingan bahkan dari Instagramers New Yorkers itu yang mengatakan bahwa dia berhasil closing studio di NYC without sharing bathroom. Itu di harga $5.000 per month. Jadi potensi ke depannya masih ada. Oke. Artinya sangat-sangat potensial begitu ya, masih growing gitu untuk bisnis rumah kos di Indonesia. Oke, kalau daerah mana saja sih yang permintaannya sejauh ini masih sangat signifikan? Kota-kota besar terutama yang di Pulau Jawa ya Bu, itu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, itu udah permintaannya sangat banyak dan akomodasi yang tersedia juga udah cukup banyak. Untuk kota-kota besar di Sumatera banyak permintaan, nah itu akomodasinya masih sedikit tuh. Kalau misalnya kita mau main ke daerah luar Sumatera sana sama ke Kalimantan masih lebih bagus. Oke, artinya dari teman-teman di asosiasi sendiri begitu ya, pengusaha kos-kosan begitu, akan mencoba ekspansi ke area-area lain begitu yang ternyata juga permintaannya growing gitu ya. Oke, apa sih yang sebetulnya mempengaruhi dinamika bisnis dari kos-kosan, Mbak? Yang mempengaruhi dinamika bisnis kos-kosan ya, tentunya kita kalau kos-kosan nih paling pentingnya tuh begitu kita masuk season hari raya. Nah begitu kita masuk season hari raya, kos-kosan ini kan pasti kan sepi, ditinggalkan pemudik gitu. Kalau misalnya akhir tahun ditinggalkan mahasiswa pergi liburan, akhir semester, itu yang kita harus waspadai. Dalam satu tahun bisa ada 3 kali, 3 bulan. Anak mahasiswa pergantian keluar masuk bagi yang university, terus tanggal hari raya seperti Lebaran, lalu sama Natal akhir. Waspadanya akan ada kemungkinan penurunan tingkat okupansi atau lebih ke keamanan, Mbak? Ke penurunan tingkat okupansi. Oke, berarti ternyata kalau liburan itu nggak cuma pergi berlibur saja, tetapi apa ya, keluar dari kos-kosan itu ternyata ya. Kalau saya zaman dulu karena tuh, mereka barangnya nggak banyak, betul. Oke, menarik ya, ini findings yang cukup menarik. Nah, ya, kalau selain itu full WFH juga mempengaruhi kan. Kalau misalnya dengan teknologi yang udah ada sekarang, mereka benar-benar tidak perlu laporan ke kantor. Yang tadinya ngekos di dekat tempat kerjanya, jadi pulang lagi ke kampungnya. Nah itu sebenarnya juga ada mempengaruhi. Jadi malah pada saat WFH menjadi sebuah momen yang dalam tanda kutip berpengaruh negatif lah ya untuk teman-teman di industri kos gitu. berarti seperti mau jelang libur lebaran ini dong ya? Ya, ini di libur lebaran ini lagi banyak yang check out nih. Antisipasinya gimana dong? Lebaran banyak yang, itu sih hal yang kita udah nggak bisa antisipasi sampai bagaimana ya, Mbak ya. Tapi paling kita berikan bonus kalau misalnya dia masih stay, taruh barang meskipun nggak di kosan, nah kita kasih potongan-potongan sedikit atau kasih voucher. Oke, dan nanti juga akan tertutupi dengan rame lagi gitu pasca lebaran gitu ya? Baik, Iya, oke. Apa sih yang menjadi kendala pengembangan bisnis kos di Indonesia, Mbak? Kendala pengembangan ya, yang pertama sih itu culture Pak. Kita nggak bisa masuk ke setiap kota harus pengembangan nggak bisa karena culture-nya tuh berbeda. Nggak usah jauh-jauh, kita kalau ngomong Jakarta aja, Jakarta Barat sama Selatan tuh beda. Kalau Barat orang masih oke nih, kontraknya tuh ngekosnya per pintu. Tapi kalau di Selatan
Mereka senangnya udah yang satu rumah, dalamnya ada 2 pintu. Jadi mereka yang seperti landed. Mereka senangnya yang landed, kontrakan kos-kosan yang seperti itu. Oke. Itu culture-nya ada beda dari Kendal sama Kembangan. Terus Lantas? yang kedua, semua lokasi itu tidak bisa dijadikan kos. Jadi kita mesti pintar-pintar milih lokasi. Seperti di dalam perumahan, kan nggak mungkin kita pengembangan ke daerah dalam perumahan. Nah, terus yang ketiga, balik lagi ke private source kita masing-masing. Dari segi dana, dari segi kemampuan manpower kita, dan dari segi operator kita juga harus bisa ngoperate. Nah, Terus terakhir ya, kendala pengembangan di persaingan harga. Semakin banyak kita mengembangkan rumah kos, tentunya pasti kan akan semakin banyak persaingan. Semakin ketat persaingan, ujung-ujungnya akan cenderung dikhawatirkan penurunan harga. Nah, itu yang membuat pemilik kos nih Baik. nasibnya menjadi tidak bagus. kita tahu bahwa bisnis kos ini memang semakin menjanjikan begitu ya, dengan kondisi yang juga banyak yang tidak jauh berbeda dengan apartemen. Artinya juga sangat nyaman. Tapi bagaimana dengan isu target pajak dari Pemkot yang sempat beberapa waktu yang lalu cukup hangat begitu ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Kreatif dan kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Florencia Irena, Ketua Umum Asosiasi Rumah Kos Indonesia. Oke, Ibu Florencia, kita tahu bahwa belakangan ini ada isu yang cukup hangat untuk bisnis kos-kosan ya, di mana Pemkot tuh mengincar target pajak begitu ya. Nah, sejauh mana ini menjadi semacam mungkin Concern lah ya. concern ke depannya? Kita sebenarnya meskipun sebelum Pemda mengincar tuh, kita sebenarnya sudah bayar pajak. Jadi kos-kosan nih perlakuannya sama seperti hotel, kita membayar pajak kewajiban kita, tapi malah kami kadang mendapatkan hak itu tidak ada pengurangan waktu COVID kemarin. Kita tidak mendapatkan hak-hak yang seperti itu diberikan oleh Pemda. Nah, kalau ditanya ada yang nggak bayar pajak, mungkin ada, masih banyak, saya nggak pungkirin. Tapi kalau ditanya bayar pajak, ya kita bayar. Nah, Skemanya yang saya seperti apa bingungin, sih? kan Ibu Florencia? sama seperti hotel. Kalau pajak daerah tuh kita bayar 10% ya, kita sebutnya PB1 itu. Nah, ini yang saya bingungnya, ini isu hangat kemarin ini sebenarnya kan sudah diperjelas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita bisa lihat bedanya di UU 1 2022 sama di yang Undang-Undang 2017. Berarti Dengan udah clear jelas ya? di UU 1 2022 tidak disebutkan bahwa kos ini termasuk dengan pajak daerah PB1. Oke. Nah, itu yang sebenarnya perlu digarisbawahi. Kos-kosan itu kenapa dikeluarkannya seperti itu? Karena kita ini UMKM, Bu. Kita membantu anak-anak perantauan datang ngekos di tempat kita. Kalau dipikir-pikir, siapa sih orang yang mau ngekos kan? Kalau orang misalnya punya uang, pasti juga kan maunya sewa. Ini sama seperti kita ngomongin restoran dengan warteg lah. Ada segmen kelas mahal, ada segmen kelas kecil. Sama seperti kita, ada yang segmen memang mahal, dia kalau mau tinggal di private residence, apartment gitu, atau di kelas kecil seperti kita, di kos-kosan. Ada juga yang maunya di hotel, hotel pun maunya bintang 5, ada juga yang begitu. Baik. Oke. Apa yang dilakukan oleh asosiasi untuk mengadvokasi beberapa masalah tersebut ke depan? Singkat saja, Mbak Flo. Kita sering banget adakan webinar, gathering untuk mengadvokasi mereka ya, member-member. Why? Karena kita punya misi, jangan sampai pengusaha kos nih terpecah belah, terus saling banting-bantingan harga, saling misinformasi. Jadi kita lakukan itu rutin setiap bulan. Oke. Baik, menarik. Semoga memang ke depan bisnis kos-kosan di Indonesia akan terus tumbuh karena sebetulnya banyak sekali karyawan-karyawan ataupun mungkin mahasiswa-mahasiswa yang terbantu dengan keberadaan dari kos-kosan ini begitu ya. Terima kasih sudah Ya, bergabung pasti. bersama kami, Mbak Flo. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Nah, Itu dia Baik. pemirsa perbincangan yang menarik pada pagi hari ini. Sebelum kami akhiri Power Breakfast, kami tampilkan kembali pemirsa data update dari Bursa Efek Indonesia berikut ini. Kita lihat bersama indeks harga saham gabungan pemirsa pada pukul 9:25 saat ini cenderung bergerak menguat begitu ya, di mana IHSG menguat sekitar 0,02%, tipis saja di 6.800. Jakarta Islamic Index LQ45 mendukung kenaikan dari indeks harga saham gabungan. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers pemirsa ada BBRI, UNTR, NCKL, dan juga Adaro dengan penguatan masing-masing 0,81%, 0,56%, 1,53%, dan 1,35%. Oke, setelah kemarin sempat melemah, UNTR dan Adaro kembali masuk dalam gainers pada pagi hari ini.
NATO, ITMG, Sage, dan Tron adalah emiten yang masuk dalam kategori top losers pemirsa dengan pelemahan Sage cukup dalam 5,75%. Dan dari pergerakan sektoral, Ya, transportasi dan logistik kemudian energi ini memimpin penguatan. Sementara itu sektor konsumsi primer dan keuangan mengalami pelemahan 0,21% dan 0,07%. itu dia pemirsa ya sekilas review dari pembukaan perdagangan sampai dengan menit saat ini pemirsa ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk investasi Anda. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, The Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. See you in the morning.